Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini aku lagi berada di masjid, tapi ini tidak tepat di depan pelataran. Ini cuma di di pintu masuk pertama. Pintu masuk pertama, kalau kalian lihat tuh yang biru-biru itu tuh yang biru-biru ini adalah tanda masuk pintu utama. Nah, ini adalah pelataran, istilahnya kayak tempat pertama di masjid untuk sholat gitu. Jadi kalau misalnya perempuan sama laki-laki itu dibedain. Kalau jadi kayak sholatnya itu ketika kita masuk ini ada pagar pembatasnya tuh, contohnya seperti itu. Nah, itu di pagar-pagar itu sekaligus pembatas, itu juga adalah tempat dari Quran sama dia seperti ini nih. Nah, teman-teman, inilah kondisi dari inilah kondisi dari masjid ketika menjelang sholat. Contoh seperti ini. Nah, ini orang sudah pada memenuhi tempat, semuanya sudah ambil posisi masing-masing, karena nanti ketika sudah masuk sholat, maka ini semua udah full dan orang-orang berebut untuk masuk tempat sholat. Karena nanti kalau misalnya kita tuh sholatnya sembarangan, istilahnya campur-campur laki-laki dan perempuan, askarnya tuh bakal ngusir-ngusir kita dan nggak dibolehin gitu. Nah, uniknya lagi di dalam masjid itu sekitar pukul segini tuh ada seperti petugas yang bagi-bagiin minuman. Terus juga di sini banyak orang-orang yang sedekah makanan kayak gitu. Cuman ya tadi aku nggak tahu, yang aku lihat tadi itu ketika orang mau sedekah makanan, ya biasa ya, kalau misalnya ada yang sedekah makanan itu pasti orang-orang pada berebut gitu. Apalagi orang-orang Arab ya, khususnya misalnya kayak negara-negara dari Uzbekistan, India, kemudian pokoknya negara-negara bagian Arab itu mereka tuh agak sedikit kasar kalau misalnya berebut gitu. Jadi lebih baik kita menghindari hal yang seperti itu. Nah, di sini tuh banyak sekali orang-orang yang sedekah makan. Kadang-kadang dia jalan-jalan dia kasih kayak permen-permen coklat gitu ya. Kan orang di sini kan sering ya, orang-orang Arab tuh suka coklat ya, kayak permen coklat. Terus nanti ada yang jalan-jalan ngasih kayak roti gitu ya. Itulah pokoknya makanan yang masyarakat Arab suka kayak gitu. Nih contohnya di sebelah aku akan lewat apa tuh? Nih. Ini petugas yang membagikan minuman tuh. Karena di sini ya jam-jam segini emang lumayan dingin sih, dan mereka tuh biasa kasih minuman. Nah, tuh mbak petugas yang bagiin minuman kan. Ini kayaknya orang Indonesia. Jadi teman-teman, ini sampai kalau teman-teman bisa lihat, ini full sampai dengan kesana itu full, semuanya ke belakang juga full sampai dengan nanti sampai di depan baru nanti ada saf laki-laki berbeda. Tuh, ini bagian belakang. Ini teman-teman kurang lebih kondisinya. Jadi kalau misalnya kita perhatiin ya, kondisi sholat di bagian luar itu lebih tertib ketimbang sholat udah deket ke pelataran Ka'bah. Karena kalau deket pelataran Ka'bah itu biasanya sholatnya udah campur-campur gitu, dan safnya itu udah nggak jelas gitu. Sedangkan kalau misalnya dia bagian luar, maaf ya saya batuk. Sedangkan kalau di bagian luar kayak seperti ini, misalnya tadi kan itu pintu utama dapat, kemudian tempat sholat ini itu lebih tertib kayak gitu daripada yang dekat pelataran Ka'bah. Karena dekat pelataran Ka'bah itu orang sudah desak-desakan dan semua orang berlomba untuk masuk ke sana, dan ketika misalnya mereka diarahkan untuk keluar, mereka itu agak susah kayak gitu. Makanya posisi askar itu paling banyak di bagian pelataran Ka'bah, karena kalau di pelataran Ka'bah itu udah campur banget, udah susah banget ngaturnya, dan di situ banyak sekali askar-askar yang mengatur. Kalau misalnya di bagian sini paling askarnya cuma hanya petugas misal tadi kayak kasih petugas makanan, kebersihan dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Nanti di video selanjutnya aku bakal tunjukin deh posisi sholat di bagian pelataran Ka'bahnya seperti apa. Nanti teman-teman bakal lihat. Kadang-kadang kita nggak expect ya, kita kira posisi sholat itu di pelataran Ka'bah itu serapi kita lihat kalau misalnya di video atau siaran langsung dari Ka'bah itu sendiri ya. Enggak teman-teman, ternyata ketika misalnya sudah memasuki dekat area pelataran Ka'bah, maka posisinya itu lumayan kurang teratur gitu. Padahal udah diatur sama askarnya, tapi begitulah kondisinya, karena memang di sini banyak sekali jamaah-jamaah yang masuk gitu ya, jamaah-jamaah yang ingin sholat dan berdesakan pengen sholat deket banget dengan Ka'bahnya dan melihat langsung Ka'bah gitu ya teman-teman. Ini masya Allah luar biasa sekali, bangunan-bangunannya luar biasa sekali, luar biasa megah. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat tuh, tiang-tiangnya lumayan tinggi, kemudian penuh dengan ukiran, dan warnanya lumayan minimalis. Nah, ini mbak petugas tuh, masya Allah.
luar biasa bangunannya, arsitekturnya tuh lumayan luar biasa megah, dengan warga yang minimalis, warna putih krem kayak gitu deh. Nah teman-teman, di dalam masjid ini satu hal yang unik ya, ini desainnya sangat luar biasa. Dalam masjid ini walaupun orang berdesak-desakan seperti apapun, seramai apapun, tapi di masjid ini nggak pernah yang namanya panas, nggak pernah yang namanya pengap, nggak pernah yang namanya bau gitu, nggak pernah. Karena setiap saat petugas kebersihan itu selalu muter sana muter sini, selalu bersih gitu, nggak akan pernah berhenti gitu. Jadi nggak akan, di sini kita nggak akan merasakan namanya bau, pengap gitu. Bahkan di situ dingin banget cuacanya. Dan sekarang kan tadi ada proses pembangunan ya di dekat sekarang kan lagi banyak proses pembangunan ya di daerah Ka'bah ini, di daerah Masjidil Haram ini gitu. Dan aku lihat di atasnya itu, di atas pilar-pilarnya itu, aku lihat di situ banyak sekali kayak pipa-pipa wire-wire, dan itu kayaknya Masya Allah emang sudah didesain gitu kayak supaya gimana udara yang ada di dalam masjid itu tidak pengap meskipun banyak orang kayak gitu, dan tidak bau gitu. Itu sangat luar biasa sekali, dan itulah yang terjadi gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita dalam masjid, orangnya ketika misalnya sudah 1000 aja itu sudah sangat pengap sekali gitu. Tapi luar biasanya di Masjidil Haram ini nggak akan ada pengap gitu. Bahkan itu cuma hanya dingin. Bahkan ini sangat dingin sekali loh suhunya. Aku aja kedinginan loh. Ini dingin banget loh suhunya. Di sini tuh dingin banget. Nggak ada bau sama sekali. Jadi gitu ya teman-teman. Nanti aku bakal tunjukin di video selanjutnya bagian atapnya itu seperti apa desainnya teman-teman. Tapi jangan lupa kalian nonton video ini, kalian like, kalian komen di kolom komentar, kalian berdoa mudah-mudahan teman-teman juga bisa Allah undang ke sini. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.